Alhamdulillah, untuk tadi yang bertanya masalah Syekh Yusuf mungkin saya ceritakan sedikit ya. Nanti kalau untuk lengkapnya mungkin di pas ini aja. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari itu beliau lahir tahun 1626. Ada yang mengatakan 1627. Kalau peranan beliau itu sangat luar biasa, termasuk salah satu ulama Nusantara di abad 16-17, karena beliau ini kan sejaman Pak dengan Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Aroniri, Syekh Abdul Rauf Singkal. Beliau ini termasuk orang yang paling istilahnya vokal ketika melawan Belanda yang berada di Batavia bersama Sultan Agung Tirtayasa. Karena Belanda itu memang begitu, ingin mengadu Kesultanan Banten, diadu domba Pak. Sudah Sunda Kelapa itu direbut oleh Belanda jadi Batavia, masih belum puas, Kesultanan yang berpusat di Banten pada waktu itu juga diacak-acak, antar keluarganya itu diadu domba. Maka Syekh Yusuf ini karena beliau juga sebagai mantu melakukan perlawanan yang sangat luar biasa, dilawan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, sehingga dari beberapa perjuangan yang tercatat maka beliau diasingkan beberapa kali gitu kan. Bahkan yang terakhir diasingkan itu diberangkatkan oleh Belanda itu ke Afrika, Cape Town itu, Afrika Selatan. Tapi ini ada karomah yang sangat luar biasa Pak. Sebenarnya sekalipun itu adalah musuh yang mengantarkan, jadi kapal itu memang nakodanya ini, kaptennya kan memang dari Belanda Pak. Di pertengahan jalan itu, di pertengahan laut Pak, jadi si kapal yang ditunggangi oleh Syekh Yusuf bersama murid-muridnya, kebetulan itu adalah kaptennya ini sama nakodanya adalah orang Belanda. Mereka takut di tengah-tengah lautan ini diterjang badai besar Pak, dan itu tidak secara rasional, nggak memungkinkan untuk hidup. Saking takutnya, akhirnya mereka juga ngomong sama Syekh Yusuf. Akhirnya Syekh Yusuf mengatakan, ya semuanya juga apa kata Allah, yang berkehendak mati ataupun tidak ini adalah Allah. Disitulah sebenarnya awal mula istilahnya si nakoda tersebut, si kapten ini baru mengetahui betapa hebatnya karomah daripada Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau tidak menggunakan kesaktian, tidak menggunakan macam-macam. Beliau ya hanya berdoa sama Allah. Badai segitu besarnya yang menghantam kapal tersebut, yang pada waktu itu justru orang-orang Belanda yang menghantarkannya takut mati, Syekh Yusuf ya santai-santai aja. Itu biiznillah wabi karomati Syekh Yusuf itu terhenti Pak. Badai besar itu menjadi tenang. Nah di situ ada rasa penasaran si kapten sama nakoda, yang pada akhirnya dengan wasilah perjalanannya itu nakoda sama kaptennya pada waktu itu juga beliau bersyahadat di bawah tangannya Syekh Yusuf Makassar. Padahal tahu musuh ini Pak, tapi kalau memang taubat ya dia akhirnya mau masuk Islam, ya diislamkan oleh Syekh Yusuf kan begitu. Ya akhirnya sudah sampai beliau di Afrika Selatan. Sampai sekarang itu beliau itu diwafat itu sangat dijadikan hari peringatan, karena beliau jadikan pahlawan di sana. Nah itu salah sedikit lah dari kisah beliau. Yang jelas kita ironis ketika mengatakan bahwa para habaib ini berperan penting melawan Belanda. Kita lihat Utsman bin Yahya ini kan di tahun 18, abad 18-19 Pak, dia jadi mufti. Ada Habib-Habib yang sebelumnya yang katanya mungkin Habib-Habib yang sebelumnya di situ, kalau benar dia berjuang kenapa diam saja waktu itu? Justru yang melawan, yang vokal itu Syekh Yusuf di abad 16 itu Pak, 16-17. Nah makanya sampai kapanpun sejarah ini mencatat dari kalangan-kalangan imigran ataupun habaib sekarang yang dikenalnya, karena istilah habib ini baru masuk ke Indonesia di abad 19, itu nggak ada kepeduliannya ketika pribumi ini diporak-porandakan oleh Belanda. Justru yang ada mereka ini bekerja sama gitu ya. Itu satu catatan ya, mudah-mudahan dikasih kewarasan ya, biar gak banyak ngibul-ngibul.
Dan yang jelas kita tetap harus bangga dengan ulama kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.